Oke, kita coba. Ini hari pertama mau bikin aplikasi untuk absensi klinik. Jadi di sini kita punya requirement absensi klinik. Jadi requirement pertama tuh ada yang bilang untuk absennya yang perlu disimpan hanya jam masuk dan tanggal. Ada pengelolaan cabang pakai geolocation, terus foto pakai keterangan, ada dashboard juga. Terus yang dipakai itu nama plus ID, berarti karyawan itu pakai ID. Terus di sini tuh persentase presensi, terus keterangan terlambat berapa menit. Terus berarti ada pengaturan keterlambatan. Ini bisa kita bikin general, tapi bisa di override tiap cabang. Oke. Ini requirement yang masuk. Ada lagi pencatatan tanggal menggunakan kalender Islam. Ini basic requirement-nya. Nah, sebelum kita masuk ke sini, sebelum kita lanjut, jadi sebelum ke sini, nggak bisa kayaknya, nggak bisa. Nah, berarti dari absensi klinik kita lihat ada jam masuk, cabang, geolocation. Oke. Berarti secara entitas kita tahu di sini ada user dengan 2 role, admin sama staff. Maka dengan kondisi ini akan kebagi 2, ada yang masuk ke aplikasi cuman buat absen doang, sama ada untuk kelolanya. Berarti nanti akan dibagi, admin punya akses sendiri dan staff punya sendiri. Habis itu di sini ada pengelolaan cabang, dibikin sederhana aja, nama cabang. Nanti memungkinkan ada penempatan. Di sini ada penempatan. Jadi si user di cabang mana? Oke. Sekarang dari segi rules gambaran awal itu dulu, usernya punya cabang, berarti di sini dulu baru ada pendetailan usernya. Itu dia punya ID, nama, terus relasinya cabang di sini. Berarti ini relasi ke sini, ini cabang ke sini. Habis itu baru nanti dia punya data absennya. Absen dengan kondisi jam, geo, foto, keterangan. Oke. Nah, di sini ada settingan telat. Let setting kita sebut. Let setting global override cabang. Kurang lebih analisis dasarnya gini. Setelah itu kita bisa masuk ke kode. Jadi di sini gue udah ngelakuin analisa awal
Habis itu punya ide bahwa usernya karena dia sifatnya absen doang, maka dia mobile. Di sini kita kasih mobile. Nah, yang si mobile itu buat staff, kalau buat admin pakai dashboard, pakai desktop lah. Oke, tab. Kalau gitu kita set aja di sini. Ini udah gue bikin, kita rubah for admin, make tab layout, make max layout. Jadi ini kalau di running udah gini. Kita kalau ke home nya, jadi ini ada base nya ya, udah ada base boilerplate, jadi nggak dari nol. Jadi begitu ditarik itu udah ada isinya. Oke, jadi base dari sini kita udah ada ini. Codingan apa? Dia masih mikir. Itu nanti ada di sini ada /app sama /dashboard. Oke, kita tunggu hasilnya. Kita nggak pakai, kalau kita pakai planning ya pakai langsung aja deh, kelamaan. Langsung aja for admin on /dashboard make layout max tab. Nah, sama aja lah. Duplicate kita juga tahu. Jadi di sini tuh udah pakai agen ya, buat sambil nunggu ya, buat yang pakai anti gravity tapi nggak nge-set agen, menurut gue kurang optimal. Jadi di sini udah ada rules sama ada workflow. Kalau workflow belum terlalu di optimize, seenggaknya rulesnya udah ada, jadi dia tahu harus ngapain. Ini dibikin tabnya max width-nya di tablet. Oke, jadi bisa kita lihat nanti kalau kita ke /app nanti akan mobile. Kalau kita ke dashboard, nanti dia maksimal tab. Nah, maksimalkan tab karena kita nyesuaiin sama penggunanya, kemungkinan nggak di desktop, paling di tab atau di HP. Oke, udah. Sekarang kita masuk ke sini. Kita jelas, kita masuk ke user dulu aja. Make out, next. Oke. Kita bikin konteks baru lagi. Now stuff will gini, biar itu jadi permanen. Gue punya ide gimana kalau kita masukin sebagai skill. Oke. That this requirement become product skill. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk nge-recall, biar daripada kita konteksnya lari ya. Gue punya ide, kita simpen produk itu mau dibikin jadi apa, itu disimpan di skill. Jadi kedepannya in case ada apa ya, kayak checkpoint gitu, nah ini kita bikin aja namanya product skill. Jadi semua requirement yang kita bikin selalu simpan ke situ.
tahu udah ada apa aja. Nah, role based routing. Nah, oke. Jadi ketika kita mau lanjutin itu jauh lebih enak. Ini masih working buat ngapain nih? Udah lama. Sekarang gue lagi pakai yang Pro ya, sisa 60%. Oke, kita save aja. Based on product skill, add feature, add out feature, and make it handle when user login. Make it handle root login based on user role. Use payload basic out login can learn from skill payload CMS docs. Nah, payload CMS docs ini apa? Ini isinya payload documentation. Jadi karena ini base nya pakai payload ya, payload CMS buat backend. Nah, maka dia akan langsung baca skill nih. Jadi nggak perlu lagi keluar lari untuk nyari gitu. Maka dia nggak apa istilahnya, skill ini menurut gue sih kita jadi kayak nge-learning atau nge-training repo ini itu jadi kayak gimana. Habisnya sih ini tuh pakai Next 16, dia harusnya nggak pakai middleware ya, pakainya proxy. Berarti kayaknya suka ada error. Next ya kan, Next 16.1. Coba, cuman nggak tahu, kita lihat dulu aja dia bikin out yang gimana. Jadi kita belum styling, kita hanya fokus di functionality dulu. Dia bikin action out. Kenapa jadi action out? Gini aja, follow feature base. Harusnya dia follow ke feature base structure nih, feature base architecture. Make out become feature. Apa? Nah, tinggal dipindah. Harusnya nggak jadi problem karena ini jadi action. Better sih dikumpulin nih, jadi kita bisa tahu di repo ini tuh dia punya fitur apa aja. Ini bawaan tuh buat sampel, ada kontak buat melihat cara pakai form. Nah, ini nggak enaknya dari si ya sebenarnya sih bisa juga sih di stack sih, cuman kadang nggak jalan. Middleware taruh mana? Middleware taruh di profile, di luar ya, luar. Make out become feature, so put on feature folder. Nah, ini kalau kita nggak ikutin journey-nya
biasanya dia suka bikin folder nggak jelas, karena ini masih kosong banget kan, padahal udah dikasih contoh nih, bahkan dia juga nggak nge-prompt. Atau mungkin kita cek rulesnya si fitur based arsitekturnya di always on, padahal always on ya. Mungkin dia nggak nganggap out sebagai fitur. Nah sekarang kalau kita akses ke sini harusnya di direct ke login, belum. Siapa? Oh, dia mau generate type, cek ini dulu, generate type dulu untuk benerin si out expiration. Coba error enggak? Ya langsung format untuk ngebenerin. Ini harusnya nggak error karena nggak dipakai doang sih. Ini nggak butuh ini, kita bantu aja dia, tinggal pencet tab, nanti dia bener. Karena harusnya nggak dipakai, tuh kan, middleware udah nggak ada di Analytics 1. Nanti kita benerin middleware itu jadi proxy. Oke, dari dia nge-recap dulu tuh, kita accept dulu, kita pindahin si out ini jadi fitur ya. Sebenarnya cuma ngebuang pindahin doang, terus nanti dia ngupdate importnya. Dan kita create index apa nih? Oke. Skemanya. Nah, dulu kita benerin tadi. Ke middleware. Nah, ini. Sama now update it. Jadi hilang belum? Udah hilang out. Jadi ada page login, dashboard. Nanti diakses ke situ, di fitur dia punya out komponen buat login formnya, actionnya nggak pakai ini. Kita benerin dulu. Oke. Ini namanya berubah jadi, hasilnya ganti. Gak perlu middleware bener kan? Kayaknya perlu diupload ke sini deh. Now update to skill for out not need middleware if on version on next version 16 and ini yang berapa lagi nih, 40. Nanti kita pakai opus dah, sama aja sebenarnya. Ini update skill yang mana? Masuk ke produk skill. Oke.
tujuannya biar bisa dibaca. Oke, sekarang kita cek ini maksa login terus nggak kan, masa login dua-duanya. Sekarang kita belum punya datanya. Register di mana? Registernya kita ke ini. Untuk saat ini env nya belum kita set. Oke, maka dia pindah ke lokal DB. Kita admin aja langsung. Nah, pilot ini di adminnya dia bakal bikin first user. Jadi sekarang kita udah bikin admin staff, loginnya udah. Sekarang kita masuk ke collectionnya. Nah, ini collectionnya. Ini ntar bisa kita buang nih kotak request kalau nggak butuh, sama post atau media. Ya, kalau nggak mau dibuang biarin aja di situ. Now, ini dia punya role, punya email, sama nih. Oke, kita giniin. Now enrich user field data. Minta apa dia tadi? Field ID. Field ID atau employee ID. Full name. Kita sederhana aja. Nah, nanti kita langsung dapat admin. Ini nggak perlu dibikin ini. Oke, event clinic. Ini kita pakai no design dulu. Yang penting fungsi jalan, karena make up itu belakangan. Mana nih? Nah, create first user kan, kita bikinin dulu. Gue bisa bikin ini. Kita masih role admin. Sambil jalan, ini juga jalan, update. Oke, dia bakal generate types. Generate types belum dia? Oh, udah generate types. Oke, coba kita cek aja biar aman. PNPM generate types. Ini sepi banget ya. Kita sambil setel ini kali, instrumen gitu kita pakai. Biasanya biar adem ini. Saxophone. Nah, siapa yang suka nih? Tapi yang Indo aja. Kita update nih ya. Ini dah biarin. Nggak ketimpa suaranya ya. Kecilin. Oke, udah masuk. Sekarang kita cek di sini. Harusnya udah masuk sih. Si rendering lama banget. Nunggu kita bisa apa nih?
cabut render ini. Tunggu dah. Tuh nyangkut. Terus registernya. Kayaknya tadi ada employee ID. Employee ID ini unik deh kalau nggak salah. Make employee ID unique. Sebenarnya tinggal add unique aja sih, unique true. Nah udah, mau jadi buang token. Kayaknya ada perubahan ini deh. Nah ini tuh mudahnya itu ketika kita tambah di sini, dia tuh langsung jadi field gitu loh. Scale error karena ini gue pakai SQLite ya, belum dipindahin. No such column full name. Oke, yang baru tadi. Select ID nggak ada, sessionnya nggak ada. Ya, yang baru nyariin. Jadi buat yang penasaran bikin aplikasi dari awal gimana ini. Nah, apa nih? Nah, kalau ada error gini kita pakai hard resetnya kenapa? Gini. Error kan? Enaknya DB nya lokal, itu buang aja nih. Dar. Baru ketemu lagi. Sama kita masih di development dan data kagak ada, kosongin aja dulu biar nggak ribet. Kok juga pendataannya belum kelar semua. Oh gini, ini biar nggak berat, kita buang dulu deh karena pada minta redirect ke login. Karena kalau akses di depan doang nggak butuh. Pasang ke depan dulu deh. Kalau gue bikin gitu tuh, desain tuh belakangan, yang penting kelihatan dulu bentuknya, maunya gini. Nah, yaudah. Cat. Full name, play ID, check role. Kalau sudah sama ya, full name, play ID, role. Oke, berarti kita pasang cabang sambil nunggu deh. Oke. Now add branch and branch with field branch name and location. Kita sudah bisa tambah usernya. Belum. Oke, berarti main location and user need to placement on branch. Make one user can placement to one or many branch. Nambah nih admin
itu bisa nih, admin ID-nya ngecek dari kondisi data sistem. Coba ya. Oke, dulu coba. Oke, kita bikin biar employee ID-nya pakai prefix. Back to user field data, make employee ID auto generate for default value have prefix like misalnya K24, misalnya ini apa, misalnya nama itunya BBRI gitu misalnya, terus 001, make it auto increment number with checking existing data employee ID. Coba gitu aja gitu ini saya dulu deh. Masa nggak ribet nih kalau masih basic nih, branch gitu. Berapa lagi? 40. Wah, cukup nggak ya? Kalau nggak cukup kita harus berhenti dulu, terus ganti akun. Kita lihat benar, kita malam ini fully gratisan. Nah, berhenti listening. Kayaknya 01 cukup 900 orang. Terus wah, ini promnya nggak kelihatan ya. Promnya nggak kelihatan. Dulu deh. Nggak perlu lah promnya. Pro nggak kelihatan, next pindahin deh ke kiri deh. Before hook trigger only create operation value. Oke, dia bisa punya, dia set unique true, hook set create sort employee ID, ambil paling atas, langsung dipas sama dia. Nah, ini kita bisa rubah nih nanti nextnya. Sekarang kita pakai BBRI dulu lagi, atau kita bisa ganti nama pakai BRHC. Nah, salah. Udah, sekarang kita cek sini. Oke. Atau it's auto generation, but user can override sebenarnya nggak perlu di depan sih, bisa di belakang. Nah, dia di setnya apa ya, read only nggak? Oh iya, jangan. Nah, gini caranya, kalau mau bisa di edit jangan dikasih read only, meskipun dia auto generate, cuman bakal impact di unitnya ini nih, tapi memungkinkan untuk diedit. Tapi karena user kan bikin sendiri, coba
create. Before change create. I want auto generate employee ID as default value. Are it possible? Jadi yang sini muncul dulu di sini, jadi tahu dia ID yang keberapa. Mau dihasilkan sinkronis logic with pilot all of the default, tapi nggak bisa. Kan default value berikan sinkronis kolom server communication. Bisa berarti. Nggak bisa berarti. Berarti auto generate creation. Berarti lebih aman di description atau generate if left blank. Dia just information doang. Leave blank atau auto generate. Tapi kalau mau diisi boleh, by default dia nge-generate pakai BRHC01. Oke. Coba leave blank atau auto generate. Nah gitu. Oke, kalau mau gini, add regex so user can input another except BRHC XXX. Kalau mau gitu, ini kasih limit, tapi cuma bisa ini assign batch-nya nggak dikasih. Masih berapa banyak lagi nih? Wah, sudah mau habis, tapi kita bisa pakai cloud. Oke. ID first lagi validation determine BRHC. Oke. Maka validate value. Value itu nggak bisa nih. Nggak boleh pakai ini validate. Ini kita jadi string harusnya. Nah, value string. Nah, ini bikin kenapa AI bisa aja salah kayak tadi, tapi karena kita pakai tab check sama linter itu mesti akan ngamanin. Ini baru register doang ya di depan, karena ini nanti akan dipakai juga waktu nambahin karyawan. Karena ini kan di awal ada requirement-nya untuk nambahin admin sama cabang. Branch-nya juga udah jadi, branch-nya nggak ada karena ini. Oke. Kita bikin coba change location data, change location type, use recommendation field,
open skill payload cms doc for location. Soalnya si payload tuh punya field location, jadi yang kita kasih teks aja dia bisa misalnya. Oke, kita isi admin satu kita biarin kosong nih, jadi itu generate strategi admin. Nah, udah masuk langsung. Nah, itu bisa berubah nih. Oke, user. Nah, ini bisa kita ganti kan dari request pakai tanggal kan. Nah, user udah ada nih, admin kodenya BRHC1, maka kita bikin lagi satu lagi, misalnya staff 1. Passwordnya itu saya tulis dulu. Nah, jadi staff 1. Harus jadi BRHC 2. Mantap. 1, 2 jangan lupa. Oke, sekarang udah ada, kita lihat di branch. Oke, nah pakai poin juga. Kenapa panjang banget? Ya, kenapa? Ini pakai poin kenapa? Emang pakai SQLite nggak support gitu? Ya udah, kita aja. Muter-muter. For location. Muter-muter aja dia, looping nggak jelas. Nanti kita nggak pakai SQLite, next kita pakai Mongo. Halo. Ya. Kita suruh touch. Nah, ini permasalahan DB. Nah, kebayangkan kalau ini semua
loginnya tadi udah ada boilerplate-nya, jadi tinggal pakai. Nah, habis lagi minum dulu dah. Ini compiling ya. Bentar deh, minum. Sih harusnya no problem, cukup di reset aja branches. No problem, no problem. Misalnya kita bikin branch. Nah, kalau poin itu langsung gini lat long, jadi nggak perlu dipecah lagi. Karena si pilot itu udah tahu ada poin. Nggak usah pakai teks, ada teks long, lat gitu nggak perlu. Oh ya, Bogor. Kayaknya lat long sama addressnya kita jangan bikin required deh, biar nggak pusing. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, yang penting nama aja. Ya otomatis generate input map, diupdate. Tapi mesti error sih ini, karena indeksnya berubah. Gitu, tinggal matiin aja, Ctrl C, habis itu pm dev lagi, nanti dia build lagi, restart lagi. Oke, karena tadi kita baru masuk tahap di sini cabang. Ya, sambil nunggu coba kita reset library kalender hijriah library TypeScript atau JavaScript kalender hijriah. Nah ini ada pakai momen hijri, tabi'in hijri. Oke, kita coba tanya momen untuk proyek momen JS. Oh, untuk dari JS hijri. Oke. Kita dari situ. Di sini branches. Ini buat admin untuk ngatur-ngatur setup master data ya. Oke, sementara itu dulu kita coba. Oke, udah enggak. Sekarang kita coba di sini. Server time. Ini server time. Oke. Jadi di sini tuh ada yang namanya bukan di komponen. Mana komponen? Nah, ini komponen admin. Nah, diulang
read this welcome component. Kita minta add gmt time Asia and Hijri time. Jadi kita bilang what is better, using day Hijri, what is better using day Hijri or Tabia or Hijri. Nah, what is more accurate. Kalau ini aman, harusnya aman semua. Jadi kita bisa nge-show di servernya pakai server time, habis itu di formatter ini dia nyebutnya udah time zone. Ini time formatter, type string, date string. Jadi pakai udah ini bukan server time ini local time. Harusnya local time sih. Jam 20 ya, ini local time. Salah berarti dia. Ini local time. Ini apa nih? Hijri formatter. Jadi dia pakai so objective is have 3 time UTC or server time, local time and Hijri time. Ini banyak banget ini. Time Hijrinya double ini. Nggak bisa kali. Benerin. Tuh 14 Sa'ban, bener nggak? Sekarang itu 15. Bener. Kalau di sini dulu deh lengkap. Gitu. Hijrinya 14 Sa'ban. Kayaknya how to add adjustment date because it add 1 day more. Salah. For more for Hijri date.
Enggak gitu. Is there any other hijri option? Because it less accurate. Ya abis sangat. Soalnya hasilnya 15 Saban bener banget sih, plus 1. Kan kalau nanti ada yang mundur, ini berapa misalnya? Iya 15 harusnya 15 Saban, 2 Februari itu 15 Saban. Ya guys, hijri date. Apa? Kita add aja hijri date, yang penting akurat dia. Ini ada English buka, ada misalnya gitu. Kalau di plus 1 nanti kalau dia berubah, coba pakai ini, jangan di plus 1. ID UC ukur coba. Udah beres. Import map nggak ada, admin refresh 14 ya bener, kurang 1 tetap. Delay nggak sih Islamicnya? Langsung gini ada. Ya udah gantilah, udah jalan ya. Nah, pakai hijri date langsung diganti saja, bung. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Lah, kok cuma dikit tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jumadil Akhir. Kok tani Jumadil Jumadil Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Rabiul yang bener apa ya? Nama bulannya gak apa. Nama bulan Hijriah 12 tuh kan nih. Muharram, Safar. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Al-Awal, Rabiul Al-Akhir. Akhir. Bener nggak? Jumadil. Ini bener emang. Coba. Benar, Tani. Nih, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Al-Akhir. Al-Akhir aja, Rabiul Al-Akhir. Bener, Rabiul Al-Akhir. Jumadil Ula, Jumadil Al-Akhirah. Al-Akhirah bener. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal,
Dul al-Qadah Al-Qadah Jul al-Hijjah. Nah, error di mana nih? Sudah. Kenapa nih? Oh, bentar. Kalau di import map, benar nggak? Kenapa ini? Try npm save if. Coba. npm kapan cek dong? Benar npm npm save dev amatin dulu nih. Get full year. Tekan revoke. Coba kita tanya, what happened aya naon? There's no community maintain type PG package. So that's the solution. Package access. Create custom type declaration. Ya bikin lah. Maka dia bikin type sendiri. Tak bener kan? Oke, I think it's quite enough. Kita clear ya. You can cancel. Kita pakaiin type sendiri. Tak Georgia bla 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 segala macam. Oke, kita lihat hasilnya sama tuh. Sebenarnya kita sudah berjalan di proses yang ke sini. Tanggal dulu tuh. Terus cabang udah. Nah, posisi jam masuk tanggal. Oke, sama. Nanti kita coba learn. Kemarin tuh ada face ID kalau nggak salah. Library face ID. Face ini sudah begini. Mana nih? Kemarin tuh ada di mana ya? Coba cek dulu, cek sini dulu. Kita sambil nunggu build. Oke, kita pentol di depannya. Sekarang kita coba cek. Jadi kemarin itu loh, malah udah safar aja. Wah, ngaco, tambah ngaco. Extended get full year. Usually it's not work. Usually it's not works. Clean it up. Pilihannya tadi apa? Kan kelar. Change use apa tadi? Maintain convert with no depth.
apa sih yang paling pas nih buat Hijri? Kalian lihat ini udah dan repo, benar-benar repo. Yang paling pas apa ya? Oh ini gunakan kalender Islamik. Atau kalender Islamik civil. Mana tadi ngeset? Ada nggak sih yang pas? Pakai momen juga momen sih. Coba deh sama civil dulu deh. Telepon. Hijri date. Terus ini pakainya yang Islamic civil ID. ID AR Arab. Coba, mari kita coba di sini dia compiling lagi. Nah, ini tadi untuk absensinya gue pakai ini nih, kan suruh foto ya. Ini gue belajar ada namanya repo deduktia. Ini bikinan mahasiswa nih. Dia pakai Face ID Detector, Face API, Client Side TensorFlow Base. Coba Face Detection 14 Aban, udah. Sorry, ini kita bawah aja. Coba kalau pakai Islamic biasa. Set mudah. Itu di Jakarta belum gitu. Islamic doang. Sayang banget ya, +1 orang. Nah, Islamic pakainya. Bukan Islamic civil 15 pas. Dah pakai Islamic. Oke. Sekarang udah masuk ke yang sini. Udah ada berarti. Dashboard udah ada di sini. Sekarang kita masuk ke proses si gini. Kita bikin incognito sini, terus kita login. Nah tadi staff 1 lupa usernya, staff1@mail.com. Nah, ini tampil dulu deh. Tadi
on out on login form add show and hide password. Gini aja, ini kan mana tadi ya logout yang nggak ada. Belum ada logout. Ini for login, kita udah punya komponen voting. For login form use floating, ada nih UI floating, use floating field, include word password field. Ini belum, ini usernya masih bisa masuk ke sini nih, nanti bisa kita prevent. Ini masih admin. Udah. Terus yang tadi di app ini belum bisa logout. Ke app, ke dashboard. Oh, dashboard tuh. Nah, dashboard itu juga. Dashboard gitu. Nah, gimana ini? Nah, oke. Ini update. Ntar deh kita benerin itunya. Dibenerin out ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke udah pakai floating. Nah, sekarang oke dulu di sini. Read what feature already added, update on product skill. Ini gampang, ini features ke collection gitu kan. Kenapa fitur base? Dia akan baca parameternya, selalu dia punya data apa dan ditambahin skill apa, collection apa, terus dia nambahin fitur apa. Itulah kenapa pakai fitur base. Login form, floating label, oke, outhouse, oke, data model, build itu, bla bla bla. Oke. Masih 100 slide. Kita lihat. Gemini Pro habis. Sonet 40%. Nah, ini udah waktunya kita matiin dulu. Karena kita harus mengganti akun. Kita ganti akun dulu. Di akun itu kita bisa bukan. Nah, biasanya ini kalau habis ganti akun
Jadi aku tuh enaknya di close lagi dulu, suka error. Ini udah ganti akun nanti. Itu akun jadi drive 1 atau ya belum set kuota monitoring. Nanti ini produksi udah naik, yang ini di kotak skill ini kenapa ya. Oke, udah. Sekarang kita masuk ke absen. Gini dulu, si face nya dulu. Gini deh, on app, on app, make layout and design to make user easy to access with data will store. Ini cabang ini it's read only based on placement. Read from location ini location devices, add warning, can't do absent if not have access to read location, but disable it on development. Ini take photo from camera, can't select photo from media. Tambah ini mati. Ini kayaknya mana gitnya? Oh bener. I will enhance with this detector using keterangan optional text. Coba
kita lihat seperti caranya. Nah kan ini nih yang suka kendala ganti akun. Caranya kita close dulu baru buka lagi, kayak dia belum load gitu loh. Nah tujuan produk skill ini buat nge-lock ini aja nih, nge-lock kita udah ada apa aja segala macam, buat jadi apa ya buat jadi checkpoint. Ini udah gak penting lagi, kita delete aja. Delete aja. Hilang ya. Mana sih? Masukin on /add make layout and design to make easy absence with data will store easy to use UI UX. Dan habis ngeload biarin kebaca dulu, baru di close, baru masuk lagi. Baru nanti kita testing masuk ke sini jadi apa, satu-satu dari depan dulu yang ngabsenin tuh. Oke, ada fitur apa ngasih high impact low effort, focus maximum value within complex single option with all value use berikut itu coba beri pas use user kamera atau kita simple validation oke, bisa coba upload full implementation visual fitur motif user time location. Emang harus multi step wizard ya? Coba kita plan. Validation terlibat. Udah langsung. Reference coordinate. Coba do kita plan aja nih, do option B but don't use multi-wizard, make it on single page. So when user already absence on that day, it give information of user absence today, time, location, photo,
for photo, compress it, and save as base 64. Compress it and upload using pakai uploading ya. Pakai uploading apa? Uploading pilot games plugin. So user stuff journey will login, open app, remind to access location, if not absent today, not absent today, page is active camera on top is it bottom location and have field text to input, field text to footnotes, and when face tadi apa? Face API face p.js detect face image, capture it and save it, or manual present. Kalau kita buat mocknya kurang lebih kayak gini. Ini ada date, terus gini aja gitu. Di sini ada, nah ini face kamera, ini ada location, terus ini notes. Open kamera. Ini image kamera open. Image from kamera open. Nggak tahu nih bisa atau nggak, kita coba aja. Katanya Cloud Sonnet bagus, paling jauh Cloud Sonnet.
setting UI face detection collection uploading integration. Oke, upload media 17. Oke, branch user. Wah, kita udah berapa lama nih? Dari jam 8 baru dapet baru dapat apa tadi? Sekarang kita bisa running load-nya ini. Nih, atau bisa klik. Kita running sini aja pembahasan briefnya. Ya, udah dapat login. Sejam dapat login. Itu pakai AI. Mari kita lihat seberapa gacor dia. Location integration ya sih, begitu buka langsung absen gitu kan, mantap ya. Jeng login udah beres, selesai, gak ada habis absence today sama itu. Jadi nggak bertele-tele gitu. Oh, ini ada nih yang nyocokin wajah, but it's more advance. Yang kepotong nih, nanti kita lihat lah. Mana plannya? Detection, single page camera flat absence solution with face detection, geolocation, image compression, important uploading. Yaudah, pakai Vercel. Oke. Oke, keep using Vercel block. Lupa pada. Face detection, images model, browser, connected mobile network, hides memory. Oke, migration. Oke. Oke. Use the smallest one. Use the smallest and the fastest one. Terus oke, backend user branch absence, oke, location, foto, get compress face photo, oke, ini don't add on media, make new collection as absence media ini aja. Wah, kacau emang. Jadi gabung media sama absence media. Wah, habis kagak ini si sonetnya, udah 60. Pakai aja si sonet, dia kuotanya langsung ya 44. Ini mesti error, maka dia bikin collection absence. Dia login release.
version ke absensi media, face foto, generate type check. Kita bantu npm generate type check. Generate types. Generate types. Type check sih. Time calculation. Udah, error apa nih? Oh ini, prevent duplicate absence. Nanti dulu kali benerin, passively kayaknya. Habis dan kan tadi di plannya pakai ini. Biasanya gue nyimpen nih sebelum bikin fitur gede mak geblak gue gini. Ini lagi jalan lah. Oke, sneakernya. Kayaknya lagi jalan, kayaknya bakal lama karena sekali bikin banyak. Nah ini gue bilang kayaknya better di plan, karena juga di plan ternyata dia jalan sendiri. Pasti kita bilang kali jangan execute dulu sampai deal. Paling nanti jadinya ya di remove. Paling segitu dulu untuk video ini. Nanti kalau udah ada hasilnya gue tunjukin lagi kayak apa, atau gue coba. Aslinya tadi pengen live, pengen langsung direkam gitu, tapi kayaknya belum bisa. Ya udah, thank you.